Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi at-thayyibin at-tahirin. Wa nafa'ana wa ta'ala wa nafa'u bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ta'ala kita wa subhanahu wa ta'ala Allahumma haqqina fi ma'amin al-akhir wa bishrah li sadri wa sirri wa hirah min lisani wa qawli wa ma'ali wazira min ahli. Kemarin kita sudah bahas mabadi daripada surat sama mabadi daripada tasdiqat dan sama maqasid daripada tasawwur, yang mana maqasid daripada tasawwur adalah ta'rif dan mabadi tasawwur adalah ulul khamas. Kenapa kita membahas suatu hal yang berkaitan tasawwur dulu baru tasdiqat? Karena hukum ala syai'i far'an tasawwur. Kan tasdik itu kan kita kan menghukumi sesuatu atau al-idrak bi hukmin, ya. Kita itu pengetahuan yang ada hukumnya dalamnya, menghukumi sesuatu kepada sesuatu yang lain. Sedangkan sebelum kita menghukumi sesuatu kepada sesuatu yang lain, itu kita perlu tasawur dulu, mentasawurkan mahkum alaih sama mahkum bihi, ya. Maka dari itu kita main mendahulukan tasawurat dulu, baru tasdiqat. Dan di dalam surah dikatakan bahwasanya tasawurat itu didahulukan di atas sifat karena apa? Yang nahum empat damun qobar. Dia didahulukan disebabkan karena qobar. Apa tuh? Maksudnya adalah tasdik itu membutuhkan tasawurat, sedangkan tasawurat tidak membutuhkan tasdik. Nah, karena tasdik itu merokat min mahkum alaih sama mahkum bihi atau mautu mahmul, yang mana kita hukumi mahkum bihi terhadap mahkum alaih. Akan tapi sebelum kita menghukumi tersebut, sebelum kita mentasdik, kita wajib mentasawurkan dua taraf itu atau dua bisu tersebut. Nah, maka sekarang kita masuk, karena kita sudah selesai tasawur tersebut, macam-macam daripada kuliah khams, lalu kita sudah mengetahui cara membuat ta'rif, yang mana ta'rif itu yusil ila amri majhulil tasawuri, informasi baru yang bersifat tasawuri atau yang bersifat mempersepsikan, tidak ada hukumnya dalamnya. Maka kita lanjut kepada at-tasdiqat. Yang mana tasdiqat itu adalah idrak bi hukmin. Pembahasan idrak bi hukmin, yang mana ujung-ujungnya kita membahas qiyas. Yang mana qiyas itu adalah apa? Qiyas itu adalah tartib umur maklumah. Yang mana tartib umur maklumah itu yusil atau tusil ila amri majhul yang tasdiki, yang mana dia itu menghantarkan kita untuk mengetahui suatu hal yang bersifat tasdik, sesuatu hal yang bersifat hukum. Nah, tapi sebelum kita membahas qiyas, qiyas itu kan tartib umur maklumah, kita mendatangkan beberapa muqaddimah sughra, muqaddimah kubra atau premis minor sampai premis mayor. Lalu kita gabungkan kan, lalu ketika kita gabungkan dia menghasilkan tasdik yang baru. Akan tapi sebab itu karena dia itu murakkab min muqaddimah, dia itu tersusun daripada beberapa muqaddimah, yang mana muqaddimah itu apa? Atau satu muqaddimah itu adalah qadhiyah, ya. Maka kita perlu mendahulukan pembahasan qadhaya, ya. Qadhaya. Apa tuh qadhaya gitu kan, dan jenisnya apa gitu, ya. Maka kita perlu membahas juzuk atau bagian daripada qiyas dulu, itu apa? Qadhiyah. Itu qadhaya. Agar kita ntar bisa apa? Bisa mentarkib qiyas dengan benar. Sama seperti kemarin, ya. Tarif, kenapa kita mendahulukan kuliatul khams? Karena kuliatul khams itu hal-hal atau komponen-komponen yang menjadi komposisi atau menjadi ajza daripada tarif. Begitu juga ini, ya. Qadhiyah itu adalah sesuatu atau hal-hal yang dia akan menjadi ajza atau komponen daripada qiyas.
Oke. Apa tuh qadiyah? Qadiyah adalah ma yahtamilu as-sidqa wal kadhiba lidzatihi. Secara umumnya adalah sesuatu yang mana berpotensi benar atau berpotensi salah secara zatnya. Ya. Lalu kita takdir tarifnya nih. Oke, ma itu apa? Ma di sini waqi'ah ala qaulun. Ayat qaulun yahtamilu as-sidqa wal kadhib lidzatihi. Apa maksud daripada qaul di dalam mantik? Maksud daripada qaul adalah lafzun murakkab. Karena kalau dalam nahwu beda, qaul itu adalah lafzun maudhu'. Sedangkan di sini ada lafzun murakkab, lebih khusus dia. Lafzun maudhu' yang murakkab. Itu di dalam mantik atau di dalam pembahasan qadiyah. Dan lafaz murakkabnya ini dia terbatas pada yang malfuz. Tapi imma malfuz atau ma'qul. Malfuzun kana au. Ya. Jadi qadiyah ini ma yahtamilu sidqal kadhib lidzatihi. Dan ma itu adalah qaul yang mana qaul tersebut bermakna lafzun murakkab, baik lafaz itu berupa saut, berupa lafaz yang diucapkan, atau sesuatu yang idrak, makna-makna yang kita ta'akulkan, kita tasawurkan. Jadi tidak terbatas pada malfuz. Maka kalau punya qadiyah di dalam otak, punya suatu pernyataan dalam otak, itu menurut manatiqah itu disebut qadiyah. Ya. Dan qadiyah ini ya, bisa juga kalau di dalam balaghah kita sebut juga sebagai khobar, ya. Atau jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ya. Bukan khobarin nahwu ya, khobar nahwu beda. Khobar dalam ilmu balaghah ya, khobar adalah qadiyah. Dan banyak hal qadiyah itu. Ma ay qaulun murakkab, lafzun murakkab, malfuzun kana wa maqulan yahtamilu as-sidqa wal kadhiba lidzatihi. Yang mana berpotensi benar ataupun salah secara zatnya. Apa maksud daripada sidq di sini? Hah? Apa itu bil waqi'? Sesuai sama Ya apa yang itu bil waqi'? Qaul. Hah? lafaz Awalnya kan qaul kan ini ya. Misal Zaid Ubaimun anggapnya qadiyah. Yang itu betul waqi' apakah ini Zaidnya apa poinnya? nisbahnya. Aywa, nisbah. Berarti apa? Nisbah qaim pada Zaid ya. Atau iya atau i. Ya. Nisbah qaim pada Zaid. Karena Zaid itu enggak yang ta'alaq bi sidq. Dia apakah yuthabikul waqi' apa enggak? Qaim juga enggak. Apakah yuthabikul waqi' apa? Enggak. Seperti apa? Batu ini keras, ya kan? Batu itu keras. Apakah batu itu benar atau salah? Enggak kan? Ya batu kan. Atau keras itu benar atau salah? Enggak kan? Yang berkaitan dengan benar salah adalah penisbatan keras kepada batu. Apakah hukum keras terhadap batu itu benar ataupun salah? Apakah itu waqi' atau enggak? Maka maksud di sini adalah mutabaqatun nisbah hukmi. Bil waqi'. Mutabaqatun nisbah bil waqi'. Qaul yang mana nisbah antara maudhu sama mahmul tersebut atau nisbah antara mahkum alaih sama mahkum bi itu yutabik dengan kenyataan berpotensi yutabik kenyataan
ataupun potensi kadhib apa? Ada mutabaqatun nisbah fil waqi'. Apakah juga berpotensi dia nisbahnya ghairu mutabiq atau tidak selaras dengan kenyataan. Oke, itu adalah aset kadhib. Terus baru lidzatihi. Maka yahtamilu sidqal kadhib lidzatihi itu untuk mengeluarkan insya ya. Tunjuk atau insya. Yang mana dia mengeluarkan insya. Insya itu seperti amar, memerintah atau memerintahkan atau menangnya. Dia itu bukan ikhbar tapi ihdas. Ihdatul amr atau ihdatul tamanni, ihdatul tahassur. Ya kan sedih gitu kan. Itu semua enggak yahtamilu sidqal kadhib lidzatihi. Ya, dia la yahtamilu sidqal kadhib lidzatihi. Karena kan apakah perintah itu yahtamilu sidqal lidzatihi? Enggak kan? Apakah pertanyaan itu yahtamilu sidqal kadhib lidzatihi? Enggak kan? Ya. Maka lidzatihi ini mengeluarkan khabar, mengeluarkan dua. Dia itu pertama lil idkhal. Maksud qaid lidzatihi ini dia punya dua faedah. Qaid lidzatihi ini punya dua faedah. Ya. Pertama lil idkhal. Nah, dia itu memasukkan kepada ta'rif qadhiyah. Apa yang dimasukkan? Pertama, al-khabar atau al-maqtu' bisidq. Khabar yang pasti benar. Ya, khabar yang pasti benar. Karena kalau ada lidzatihi, ya, itu khabar yang maqtu bisidq enggak yahtamilu sidqal lidzatihi. Tetapi ditambah lidzatihi, ditetapkan khabar yang maqtu bisidq, khabar yang pasti benar, itu secara zat khabar tetap yahtamilu sidqal lidzatihi. Nah, akan tapi apa? Akan tapi dia menjadi maqtu bisidq bukan karena zat khabarnya, tapi karena apa? Karena yang mengucapkan. Seperti apa? Perkataan Rasulullah di sallallahu alaihi wasallam atau perkataannya atau firman Allah. Ya. Khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua kita sebut atau kita katakan sebagai qadaya. Kita sebut sebagai qadaya. Karena kenapa? Karena dia yahtamilu secara zat khabarnya, secara diri khabar yang disampaikan itu tetap dia yahtamilu sidqal kadhib. Meskipun apa? Meskipun dari sisi khabar tersebut muncul daripada Nabi, dia la yahtamilu sidqal kadhib. Dia la yahtamilu karena apa? Karena Rasulullah sudah nisbat bahwa beliau adalah siddiq, tidak pernah berbohong. Atau khabarnya Allah dalam Al-Qur'an. Dia meskipun dia maqtu bisidq karena itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi secara zat khabar tersebut tidak melihat siapa yang mengatakan atau tidak, bukan siapa yang mengatakan atau yang lain, dia tetap dianggap sebagai ma yahtamilu sidqa wal kadhib. Dan juga dia memasukkan yang kedua adalah al-maqtu' bil kadhib. Ya. Dia memasukkan khabar yang maqtu' bil kadhib. Apa contohnya maqtu' bil kadhib? Seperti apa? Khabarnya adalah khabar Musailamah. Khabar Musailamah kata. Seperti perkataannya Musailamah, yang mana perkataan beliau itu maqtu' bil kadhib. Karena kenapa? Kenapa dia maqtu' bil kadhib? Bukan karena zat khabarnya, bukan karena zat qadhiyahnya, tapi karena apa? Karena perkataan tersebut muncul daripada Musailamah tetap yang harus bagi Nabi. Bukan. Akan tapi ketika kita tidak melihat siapa yang mengatakan apakah Musailamah atau Rasulullah,
dia tetap dianggap qadiyah karena apa? Ya, tadi sidq wal kadhib lidzatihi al-khabar, lidzati al-qadiyah, lidzati al-qaul. Bukan liqailihi tapi lidzatihi. Karena kalau liqailihi ya pasti dia maktub istilah berarti khabar Rasulullah dan khabarnya Allah Subhanahu wa taala, atau maktubil kadhib ya. Karena kita melihat qailnya. Ketika qail siapa? Ketika qail adalah Musailim al-Kadzdzab. Itu adalah faidah daripada qail daripada lidzatihi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Zaidul Qaimun, banyak lah ya qadiyah itu. Zaidul Qaimun ya tabil sepul kadhib lidzatihi. Allahumma bidun ya tabil sepul kadhib lidzatihi. Itu semuanya. Dan faedah kedua daripada qad lidzatihi adalah lil ikhraj. Apa? Ikhraj ay mengeluarkan raji ayahtabilu sifat wal kadhiba lilazimihi. Apa tuh maksudnya? Contohnya ada insya yaitu amar, contohnya istinil ma'a. Nah, lazim daripada kata ini apa? Lazim daripada berikanlah saya air itu adalah ana atsyan. Ana atsyan kan apa? Kata musikal kadhib, ya kan? Dia adalah qadiyah. Tapi apa? Akan tapi dia ya perkataan ini atau amar ini itu ya tamil asidu ya tamil musikal kadhib itu bukan karena lidzat ini, lidzat daripada qaul istinil ma. Tapi apa? Karena lazim daripada istinil ma yaitu apa? Anak atsyan, gitu ya. Lazim dari peristiwa apa? Anak atsyan. Ada biasanya orang yang mengatakan beli air dong atau kasih saya air. Itu dia secara lazim atau secara ada modifikat atau berkonsekuensi bahwasanya dia itu sedang haus, gitu ya. Maka ini tidak kita sebut sebagai qadiyah meskipun lazim dia itu yahtamilun asif qol kadhib lidzati. Ya. Maka yang yahtamil sidqul kadhib lidzatihi apa? Yaitu lazim daripada ini yaitu apa? Anak atsyan. Yang menjadi yahtamil sidqul kadhib lidzatihi adalah anak atsyan, bukan istinil ma. Ya. Kalau istinil ma itu yahtamil sidqul kadhib bukan lidzati tapi lilazimihi. Ai li qaul anak atsyan. Ya. Lazim daripada istinil ma. Itu adalah qadiyah, ta'rif daripada qadiyah. Dan qadiyah itu terbagi menjadi dua. Ada yang alhamdulillah, ada yang asyarfiyah. Alhamdulillah secara mudahnya adalah mayastamilu alal mawdu' wal mahmul. Ini secara mudahnya. Apa contohnya seperti apa? Itu saya ingin kau. Iya betul. Karena apa? Karena yastamilu alal mawdu' sama mahmul kan. Zaid mawdu' atau mahkum alaihi. Kalau qaim adalah mahmul atau mahkum bihi. Siapa? Zaidun qaimun. Ya. Zaidun mawdu', qaim mahmul. Atau kalau bahasa nahwunya Zaidun mubtada, qaim khabar. Atau bahasa balaghahnya adalah Zaidun musnad ilaih, qaim musnad. Jadi berbeda-beda ya. Tergantung fannya. Maka harus paham betul mustalahat daripada setiap fan. Ya, ilmu mantik, balaghah atau nahwu. Tapi kalau dalam mantik ini adalah mawdu', ini adalah mahmul. Kita kasih akron, kita kasih ini aja simbol do, ini ha. Sedangkan kalau asyartiyah itu
ma tarakkaba min juz'aini rubita bil akhar bi adati syart ya bil inad. Qaul yang mana terdiri daripada dua juz'ain, tapi apa? Dua juz'u tersebut diikat, dita'liq dengan adat syarat ataupun dengan adat inan. Adat syarat itu seperti apa? In, ya, in berapa dua maka ini atau inat ini imma ini atau ini secara umumnya gitu. Contoh seperti apa? Contohnya idza kanat asy-syamsu tali'atan kan. Oh ini aja dah, intaj tadi tajah. Ini yang lebih mudah. Kan? Ya. Nah, asyart itu ma'tarab kabamin juz'ain. Apa maksud daripada juz'ain? Min qadiyatain hamliyatain. Ya. Sesuatu atau qaul yang mana terdiri daripada dua qadiyah hamliyah ataupun selainnya. Yang mana kedua qadiyah tersebut, kalau ini kan bukan qadiyah. Ini tuh terdiri daripada maudhu sama mahmul, yang mana maudhu sama mahmul itu bukan qadiyah. Sedangkan ini terdiri daripada dua qadiyah hamliyah. Meskipun ntar di mutawalat boleh selain daripada qadiyah hamliyah. Cuman pahami aja dulu ma tarakkaba min juz'ain min qadiyatain ya, hamliyatain, lima qadiyah hamliyah atau syartiyah. Yang mana antara kedua qadiyah tersebut itu diikat dengan adat syarat atau adat inat. Seperti apa? In tajtahid tanjah. Di sini kan ada dua qadiyah kan? Itu apa? Qadiyah anta tajtahid sama anta tanjah. Nah, lalu dua qadiyah ini diikat dengan apa? Dengan adat syarat. Ini dia adat syaratnya. Maka menjadi apa? Maka kita mengikat antanjah atau hukum daripada anta tanjah atau tanjah dengan anta tajtahid. Jadi apa? Jadi sudah ada ta'liq, ada menggantungkan. Jadi apa? Jadi ini kan anta tanjah kan ini adalah tasdik ya. Jadi kita menta'liq atau menggantungkan tasdik ini dengan tasdik yang pertama. Ya. Jadi apa? Jadi hukum daripada anta tanjah itu bergantung pada hukum daripada anta tajtahid. Gitu ya. Jika kamu berusaha, jika kamu bersungguh-sungguh, maka kamu tanjah. Maka tanjahnya dia itu bergantung pada apa? Apakah dia berusaha atau tidak? Gitu ya. Itu namanya qadiyah syartiyah. Dan qadiyah syartiyah ini untuk juzul yang pertama disebut muqaddam. Untuk juzul yang kedua adalah talin, tali. Ya. Kalau ini maudhu mahmul, kalau ini muqaddam sama tali. Ya. Atau kalau inat contohnya adatul inat. Kalau ini kan adatul syart. Kalau ini adatul inat, ini adatul syart. Dia menggantungkan hukum daripada anta tanjah dengan anta tajtahid, menggantungkan. Jelasnya apa? Jadi engkau berusaha atau ketika najahnya kamu itu bergantung dengan usahanya kamu, itu maksud daripada itu. Kalau inat atau adatul inat itu seperti apa? Contohnya al-adat imma zaujun au fardun. Bilangan itu baik dia itu adalah zauj, ganjil, genap ataupun ganjil ya. Genap atau ganjil. Ini kan dia kan bukan mentaklikan ya, tapi ingin membagi sekiranya ini tidak bergabung antara zauj sama farad. Ingin membagilah apakah dia zauj atau farad. Itu inat, yufidu tanafur baina zauj atau farad atau tanafi. Ya. Adat itu baik dia itu adalah zauj atau farad. Ya, itu adalah adat inat. Dan kedua ini adalah qadiyah syartiyah. Dan ini adalah muqaddam. Ini adalah tali.
Dan ingat, Tanbi, kalau dalam ini, kalau dalam qadhiyah syartiyah, yang muqaddam itu adalah yang pertama. Maksudnya intaj tahid ketika masukkan in. Jadi kalau kita balik, misalnya nih, tanjah intaj tahid, maka tetap yang muqaddam adalah intaj tahid. Ya. Maka dia itu disebut muqaddam fi dzukri, fi apa? Fi dzihni ya. Jadi baik kita balik intaj tahid tanjah, misalnya nih, tanjah intaj tahid, maka tetap yang kali adalah tanjah, yang muqaddam adalah intaj tahid. Mas tapi ini beda. Ini mau balik kayak gimana pun, misalnya al-adad imma zawjun aw farun atau al-adad imma farun aw zawjun, tetap yang muqaddam adalah yang pertama. Makanya apa? Makanya adalah tartibnya fi dzikri, ya. Fi dzikri dalam penyebutannya, ya. Kalau ini bukan fi dzikri fi dzihni, atau dalam maknanya, tartibnya dalam makna. Jadi muqaddam itu harus yang pertama, yang in, yang kemasukan in, ya, yang kemasukan in. Secara mudahnya gitu ya. Karena apa? Karena ini artinya kita katakan intanjah, kita istahid gitu kan. Gak bisa kita katakan kayak gitulah. Iya intanjah, kita istahid. Karena ada intanjah tanpa tanjah ada. Orang dalam gitu kan. Oke. Kita istirahat dikit. Kalau pertanyaan ahlan. Kodes. Isa loh. Enggak, tiga dengan lagi. Minimal saya organisasi bisa wani lagi. Coba cari. Jadi kalau di kehidupan nyata itu kita bisa nyimpulkan, kita nggak bisa menyebut orang itu pembohong kecuali kita lihat perkataannya itu wakil atau wakil. Iya, dari perkataannya. Tapi kita bisa sifati, iya kita bisa sifati dia pembohong atau jujur, dia adalah dari perkataannya sebetulnya. Atau dia pembohong secara sifat, misalnya dia adalah kadzdzab atau siddiq, berarti kan misalkan sering kan, ghalabahul kadzib atau ghalabahul sidq. Tergantung sih dari perkataannya semuanya. Tanggal berapa ini? Iya.
Oke, udah ya, ini hapus ya. Hapus udah. Udah udah dicatat kan? Udah foto udah. Foto. Wis. Oh iya. Si biasanya ada Oh, ada tuh bro. Tahun Arab. Tahun Bar. Rekrut. tak tahu itu kok nikah. Semua bagian kita. Manuver profesi. Tapi apa pun. Kan bisa mau bisa mau. Tapi ya banyak. Kita tadi Bisa mau. Nampak lah. sampai berapa ya? Itu macam Menang tok malas nggak ada lawan sepadan. Nanti masih di boleh. Nanti skill solo. Nah itu boleh soal di kanong petrol. Nanti skill solo. Alhamdulillah dibaik pembelian. Iya. Sawal. Lu gak benar. Front. Iya. Sini satu ya. Oke, perhatikan. Sekarang kita membahas hamdiyah atau qadiyah hamdiyah dari segi maudhu daripada qadiyah hamdiyah. Nanti kan kita akan mengatakan qadiyah hamdiyah itu terdiri daripada maudhu sama mahmul kan. Seperti apa? Al-insan, nasin contohnya. Ini adalah maudhu, ini adalah mahmul. Nah, maka kita sekarang membagi qadiyah hamdiyah dari segi maudhu'nya, dari segi ininya. Apakah maudhu'nya itu ada yang juz'i atau kulli? Karena kita sudah bahas kan apa itu juz'i atau kulli ya. Perbedaan antara dua itu ya. Kalau yang juz'i kan berarti kan ma yamna nafsu tasawwurihi min wuqu'i syarikati fi. Yang mana dia adalah makna yang tidak atau makna yang mencegah kita untuk mentasawurkan lebih daripada mu'affal. Seperti apa contohnya Zaid atau Bakr ya. Atau Zaidun Qaimun ya. Zaidun Qaimun itu adalah maudhu'nya itu juz'i ya. Maudhu'nya itu juz'i ya. Maka qadiyah hamliyah yang maudhu'nya itu juz'i disebut qadiyah syakhsiyah ya. Syakhsiyah disebut sebagai qadiyah syakhsiyah. Contohnya seperti ana qaimun atau Zaid qaimun. Atau Zaid qaimun. Nah, maka syakhsiyah itu atau biasanya dia juz'i itu adalah biasanya menggunakan al-alam. Alam itu apa? Nama ya, nama untuk seseorang, nama untuk syakhs, atau dia biasanya isim isyarah kan. Hadza Zaidun itu juga syakhsiyah atau yaitu al-bil ahdi. Jadi ar-rajul, rajul tertentu maksudnya ar-rajul najihun atau ar-rajul mustahid. Nah itu al-nya lil ahdi. Itu juga juz'i atau syakhsiyah. Dan lain-lain ya, banyak. Yang mana lafaz yang yadul alal juz'i. Lafaz yang yadul alal juz'i. Yang menunjukkan kepada sesuatu yang juz'i atau sesuatu yang syakhs. Atau bisa juga kunyah. Bisa juga kunyah. Banyak lainnya ya.
Adapun yang kulli, berarti yang mana yang malayana tasawwurihim wa syirkati fi. Berarti dia bukan juz'i, bukan syaks. Dia terbagi menjadi dua. Ada yang musawwar, ada yang ghair musawwar. Apa tuh musawwar? Musawwar itu dikasih pagar, dikasih sur. Ya. Apa tuh sur? Sur itu adalah dalla ala tamniyati al-afrad. Lafaz, tidak lafzun ya. Ada? Aja deh. Untuk cakupi lafaz yang masmu', yang marfu sama yang maqbul. Madalla ala kamiyatul afrad, sesuatu lafaz ya yang menunjukkan kepada kuantitas daripada afrodnya, ya. Kuantitas atau jumlah daripada afrodnya, daripada afrod. Berarti kalau yang mau kulli terus dipasang sur, ya, dipasang sur, misalnya kullu insan hewan, contohnya ini kan sur, kullu itu kan ini insan hewan. Nah, ini kan sur, yang mana dia itu menunjukkan bahwasanya penghukuman hewan itu terhadap seluruh afrod daripada insan, muanya tidak ada terkecuali, ukur insan hewan. Sedangkan kalau kita pakai sur juz'i, misalnya ba'dul insan, misalnya apa, azhariyun misalnya, ba'dul insan azhari, maka ba'd ini juga menunjukkan bahwasanya penghukuman azhari terhadap insan itu kepada sebagian afrodnya, bukan kepada semuanya, gitu ya, kepada sebagian afrodnya. Terus kalau kita misalkan, ya, sebagai pada afrod insan ya, karena kita kan mengatakan mau dipulli atau dipulli. Ketika dipasang sur kulli, maka ini menjelaskan bahwasanya dihukumnya adalah semua afrod daripada maudhu. Kalau dia tuh sur kulli atau juz'i atau ba'd, maka menunjukkan bahwasanya dihukum itu adalah sebagian daripada afrod insan. Maka di sini kita katakan sebagian insan adalah azhari. Kalau di sini semua insan adalah hewan. Adapun kalau kita katakan kayak gini, ba'dul azhari insanun, gimana? Bener gak kayak gitu? Benar. Karena Sebagiannya doang. umum lah khusus mutlak. iya benar, mutlak. Tapi bener gak kita katakan? Hah? Bisa benar tuh. Salah karena bener karena kenapa? Benar, karena udah nyakup apa namanya? Kalaupun cuma dibahas sebagian orang azhari juga manusia. Kalau dari yang Mana? Kalau bahas bagian, jadi kalaupun yang dibahas al azhari cuma sebagian doang, iya, itu dia tetap manusia juga, manusia. Terus yang sebagian lain gimana? sama manusia juga. Cuman kan nggak dibahas. Nggak dibahas. Cuman nggak disebut aja. Disebutkan aja. Berarti apa? Berarti nggak sah kan? Berarti yang lain sebagian lain daripada azhari berarti fi hukmil maskut anhu ya. Berarti ini benar ya. Ya. Misalnya anak ikadu, sebagian anak ikadu insan, itu benar nggak? Benar-benar aja. Iya kan? Benar-benar aja. Meskipun karena apa? Karena itu tidak melazimi atau berkonsekuensi bahwasanya kita mengatakan sebagian yang lainnya itu bukan manusia. Sebagian lainnya itu apa? Fi hukmil maskut anhu. Meskipun mereka tuh secara semuanya atau secara keseluruhan itu manusia. Itu ya. Itu maksudnya itu adalah cara berpikir mantik. Maka ini benar. Ba'dul azhari insan atau ba'dul insan hewan. Benar juga. Ya. Itu adalah hal yang perlu kita perhatikan. Adapun kalau kullu insan azhari benar nggak? Kullu azhari, Kullu insan azhari. Iya.
Enggak lah, benar. Enggak tuh Iya, enggak salah itu. Iya. Rukun insan. Iyalah, semua insan. Masa semua insan Azhari? Kan ada yang kuliah di UI kan. Ada yang di UI. Ada yang kuliah di UIN. Tapi kenapa? Fakultas Hukum. Ah, Hukum di Azhar aja sama oke, apa kemarin insan? Wah. Oke, gitu ya. Jadi perhatikan banget sama full ini ya. Maka ketika surnya itu adalah full, fully, berarti disurin fully, itu disebut qadiyah kulliyah. Kalau qadiyah yang disur, dikasih sur juz'i yaitu dengan ba'd atau wahidun minal insan, banyak lah intinya, itu disebut juz'iyah. Oke. Adapun yang kedua yaitu yang ghair musawwar, yang mana dia tidak dikasih sur. Seperti apa? Al-insan hayawanun. Ini kan kita tidak mengatakan kan, atau kita tidak menjelaskan penghukuman hewan terhadap insan itu apakah ke semua afrod atau sebagian, gitu kan? Itu kita tidak membayar dan menjelaskan. Maka dia disebut qadiyah muhmalah. Muhmalah atau contoh qadiyah muhmalah yang sebenarnya sudah lewat ini ya, pemilu 2024. Itu apa? Mahasiswa mahasisir gitu loh. Mahasisir memilih ganja. Itu qadiyah muhmalah. Apakah benar atau salah itu? Benar. Benar Karena masuk hukum banget. Hah? Karena masuk hukumnya sama dengan hukum qadiyah Apa? juz'iyah. Betul, ya. Karena kenapa? Karena muhmalah itu fi quwwatil juz'iyah ya. Dia hukumnya seperti juz'iyah. Meskipun kita tidak menyatakan apa itu kulliyah atau juz'iyah. Cuman minimal yang pasti itu adalah ada hukum di situ, ada hukum kepada sebagian orang ya. Kepada sebagian orang. Itu benar, ya jelas. Maka apa? Maka bagi orang yang nggak belajar mantik itu pas geram dia melihat itu. Geram melihat mahasiswa memilih ganja. Karena apa? Dia nggak tahu. Soalnya apa? Di situ seakan-akan menghukumi seluruh mahasiswa Indonesia itu memilih paslon itu, paslon nomor 3 gitu ya. Padahal tuh enggak. Itu kan pakai qadiyah muhmalah. Ya bener-bener aja berarti. Karena ada sebagian emang meskipun gitu ya. Karena apa? Biasanya qadiyah muhmalah itu apa? Litalbis biasanya. Dia tuh faedahnya tuh talbis, untuk membuat rancu gitu kan. Ya orang awam tuh melihat ini kok seperti semuanya. Padahal mah bagi orang intelektual, bagi orang paham mantik, logika, itu tidak menghukumi kepada semuanya. Itu menghukumi kepada afrod yang pasti, yaitu apa? Yang sebagian, bukan semuanya. Intinya minimal di situ ada penghukuman yang pasti. Dan pengumuman yang pasti itu apa? Ya sebagian. Karena kalau kuliah itu nggak pasti, ya kan? Meskipun alisan hewan kan itu kan kuliah seharusnya. Cuman kalau kita tidak kasih surkul sama juz'i, itu tidak pasti. Ketika kita menghukumi kepada semua afrod, tapi sekiranya pasti adalah sebagian dari afrod, meskipun satu afrod. Seperti ini, seperti ba'du mahasisir memilih ganja gitu ya. Meskipun satu fard, itu boleh-boleh aja kita katakan mahasisir memilih ganja gitu ya. Itu adalah muhmalah. Jadi kita ada 4 qadiyah ya, syakhsiyah, kulliyah, juz'iyah, sama muhmalah. Dan setiap daripada qadiyah ini dikasih kaif.
Berarti apa? Ada yang mujabah, ada yang salibah gitu ya. Ada yang mujabah, ada yang salibah. Ini juga mujabah. Ini juga mujabah, salibah. Ini mujabah, salibah ya. Secara mudahnya mujabah itu positif, salibah itu negatif. Mujabah seperti contoh apa? Al-insan, hewan. Ya. Atau kalau salibah adalah al-insan laisa bihajar. Ya. Atau kullul insan atau la syai'a minal insan bihajar. Tidak ada manusia yang batu atau ba'dul insan laisa bi azhariyyin. Ini adalah kaif ya, yang menjelaskan apakah qadhiyah tersebut isbat atau menafikan ya. Karena bedanya gini, kalau dia itu mujabah maka kita mengisbat mafhum atau haywan itu kepada seluruh afrad daripada manusia ya. Berbeda dengan berarti ini kan misalnya ada dua afrad insan, ini ada haywan. Maka ketika kita mengisbat yaitu mujabah, itu sebenarnya kita sedang menggolongkan insan kepada haywan ya, menggolongkan insan kepada haywan atau kepada mafhum daripada haywan. Berbeda dengan ya kita menggolongkan insan kepada haywan. Berbeda dengan menafikan atau dia salibah ya. Insan la syai'an minal insan bihajarin. Ya, misalnya insan ini hajar. Maka kita sebenarnya sedang menafikan insan daripada hajar atau apa? Mengeluarkan atau tidak menggolongkan insan daripada hajar. Tidak menggolongkan insan daripada hajar gitu ya. Mengeluarkan afrad insan daripada hajar. Berarti itu adalah menafikan atau tidak mengisbat. Ini mengisbat jadi menafikan. Itu perbedaan antara mujabah sama salibah. Karena nanti ada namanya qadhiyah ma'dulah ya. Mungkin yang udah belajar tahdid mungkin tak tahu ya, yang mana dia qadhiyah ma'dulah ini adalah sebenarnya mujabah, cuma nanti itu agak panjang sebenarnya ma'dulah sama muhassalah. Ini semua muhassalah. Kalau ma'dulah ini ketika adat nafinya itu bukan dinisbah tapi di maudhu atau mahmul ya. Berarti apa? Berarti kita menggolongkan bukan menafikan. Misal contoh kullu insan la hajar. Ini buat itu aja ya. Faedah dikit aja, kullu insan la hajar. Ini sebenarnya kita menafikan, ini adalah qadhiyah mujabah ya. Insan kita golongkan kepada la hajar. Siapa? Yang insan la hajar. Kita golongkan kepada sini. Insan itu adalah la hajar. Jadi ini adalah bukan qadhiyah muhassalah tapi qadhiyah ma'dulah. Yang mana dia itu tetap kita katakan sebagai isbat meskipun adat nafinya itu ada di dalam ma'dulah. Tapi tinggalin dulu itu aja, maksudnya kalau kalian belum paham sekarang nggak apa-apa karena itu kelanjutan. Tapi yang penting pahami perbedaan antara mujabah sama salibah gitu ya. Kalau di penulisannya kuliah sama juz'iyah itu kan kalau kuliah kul insan hayawan Iya. kalau juz'iyah ba'du al insan hayawan Iya. itu kalau juz'iyah berarti di maudhu'nya harus ada alif lam atau sahaja kalau kita bilang ba'du insan Boleh aja. Boleh aja. yang penting surnya harus di ini ya. Ada surnya. Kalau nggak ada sur berarti ibu malah. Iya. Iya. Kalau mana itu lebih dekat ke kuliah apa juz'iyah? Pensian. Ya.
maksudnya fi quwwat al-mu'amalah fi quwwatil juz'iyah, maksudnya fi hukmil juz'iyah tadi ya tadi disebutkan. Jadi ketika kita mengatakan masih sir memilih ganjar, ya benar karena dia muamalah kan. Karena minimal itu ada penghukuman mesti ada satu afrod gitu ya secara pasti. Karena kalau kita mengatakan hukuman ke semua afrod kepada semua afrod masisir itu nggak pasti. Tapi yang pasti apa ya sebagian meskipun satu afrod kan dianggap sebagian juga. Ustaz, kalau wadiah saksi ya, itu dia masuk hukum yang Maksudnya fi kuwatil kuliah. Karena dia penghukumannya kepada fard itu 100%. Sekiranya apa? Tidak meninggalkan afrod yang lain. Ya, karena kan dia kan saksi ya kepada juz'i yang mana juz' itulah satu afrod doang, satu fard doang. Maka dia tidak meninggalkan afrod lain selain dia. Berbeda dengan juz'iyah, dia itu meninggalkan afrod yang lain. Ya kan? Misalnya ba'dul insan atau ba'dul hayawan insanun ya. Berarti kan dia kan menghukumi kepada sebagian afrod insan. Berarti ada afrod yang ditinggalkan kan sebagian daripada hayawan yang tidak kena hukum insan. Jadi dia masuk kepada kuwatil kulliyah. Ya. Kalau yang makbulah tadi apa Ustaz? Yang makbulah sama basal itu diisi tah. Malawi ada. Itu nggak ada di umum nggak ada. Malawi, Sohir ada, di Tahtik juga ada, di Samsi ada juga. Itu masih juga atau Nanti juga semua mantik. mutawassit? Tapi boleh kalau membaca atau kalau membaca juga nanti cara yang bagus, cara juga. Di matlak Isaguji ada nggak? Hah? Di matlaknya Isaguji. Nggak lupa ya. Ada kalau Isagujinya ada kayak ada dah Isagujinya. itu Jepang. Jeneng kan? Jeneng Syekh. Isaguji itu bahasa Yunani artinya punya kaum. Isaguji. Oh, berarti Isaguk. Lagi apa kok? Itu jenenge Isaguji bisa. Salah kan terus. Jepang. Juruminya langsing. Juruminya dari juruminya nggak ada terus. Ini udah catat ya ini. Cek tulis. Mesti briefing. Pintel. Ayo nih.
sudah mentandi dikit ya bahwasanya kan ini kan ada 4 qadiyah, kuliah sama juz'iyah kan. Sedangkan syakhsiyah mujabah itu kita ilhaqkan atau kita masukkan kepada kuliah ya, fi quwwatil juz'iyah ya tadi, fi quwwatil kuliah juz'iyah. Karena kenapa? Karena dari segi persamaan itu adalah karena syakhsiyah itu penghukuman kepada orangnya itu, kepada mauzunya itu secara 100% dan dia tidak menyisakan afrod lainnya. Kuliah kan juga gitu kan, kullu insan haiwan, berarti dia penghukuman kepada haiwan itu secara 100% dan dia tidak ada afrod yang tersisa. Kalau ini kan fi quwwati al-juz'iyah, kalau ini fi quwwati al-juz'iyah. Nah, karena dia penghukumannya itu seperti juz'iyah, karena yang pasti di dalam qadiyah malah itu adalah penghukuman kepada sebagian afrod, sedangkan kalau pada semua afrod itu tidak kita bisa pastikan. Oke, sekarang kita membahas di dalam kuliah itu kan ada sur kan, ada sur, di dalam juz ini juga ada sur. Maka kita membahas sur-surnya itu ada apa aja sih? Nah, oke. Kuliah mujabah, kuliah salibah, juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah. Ini ya, ini akronim daripada setiap qadiyah ya. Ini adalah kuliah mujabah, ini kuliah salibah, ini juz'iyah mujabah, ini juz'iyah salibah gitu ya. Nanti kita bakal selalu pakai simbol-simbol seperti ini atau akronim kayak gini. Oke. Adapun kalau yang sur yang ada di dalam kuliah mujabah itu ada kul tadi ya, ada jami' kan, jami'ul insan haywanun ya kan, ada ajma' ya, kan? Ajma'ul insan haywanun, semua daripada insan haywanun, atau ammatul insan haywanun, amma, atau qatibah bisa juga. Itu adalah sebagian besar daripada sur kulli ya. Kul jami' ajma' amma qatibah, atau bisa juga pakai al istighraqiyah. Misal al insan haywanun. Misal kalau kita inginkan adalah al-nya itu al istighraqiyah, al yang menunjukkan kepada semua afrod manusia. Itu bisa juga kita sebut sebagai kuliah mujabah gitu ya. Atau bisa juga al di situ atau alif lam istighraqiyah di situ kita bisa juga sebut sebagai sur kulli. Adapun sur kuliah mujabah, adapun kuliah salibah itu surnya itu kita bisa pakai kullu ya. Kullu berapa laisa gitu kan, misalnya kullu insan laisa bihajar gitu ya, kullu kada laisa kada gitu kan, kullu insan laisa bihajar, kullu azhariyin laisa bikafirin gitu contohnya. Nah, ada kan. Sing dulu ada ya orang Eropa belajar di Azhar atau Al-Ahad, tidak ada satupun. Itu juga sur kulli yang salib, kul salbi atau kuliah salibah, atau la syai' juga bisa ya, la syai'a minal insani bihajarin. Nah oke, selanjutnya adalah sur untuk juz'iyah mujabah. Itu kita bisa pakai ba'd, itu yang paling masyhur, ba'd, nis, atau aksar, atau wahidun, banyak lainnya. Kita bisa pakai lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada juz'i mujabah. Adapun kalau juz'iyah salibah itu adalah kita bisa pakai ba'd. Bahwa laisa bikaza, misalnya ba'dul insan laisa muslimin, adakah sebagian insan yang bukan muslim, atau ba'dul masisir kafir, laisa biasir kafir, ba'dul muslim ya, ba'dul masisir kafir, bisa jadi ya, bisa jadi ada yang ateis kan, wallahu a'lam.
Tiba-tiba kan belajar falsafah jadi oke, ma'adul insan, katanya ma'adul insan laisa bihajar. Bisa aja kan? Atau ma'adul insan laisa bikafirin. Sebagai insan ada yang bukan kafir, ya lah, yang muslim. Atau kita bisa juga pakai laisa kullu. Misalnya laisa kullu insan bimuslimin, ya kan? Tidak semua manusia itu muslim. Laisa kullu insan bikafirin, tidak semua orang manusia itu kafir. Itu juga disebut sebagai juz'iyah salibah, atau surnya itu sur yang untuk juz'iyah salibah, gitu ya. Itu adalah sebagian besar daripada lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada sur, imma surnya dari kuliah mujabah atau kuliah salibah atau juz'iyah mujabah atau juz'iyah salibah. Meskipun kalian bisa nambah-nambah lagi, nanti kita bisa cari-cari di apa lafaz-lafaz yang tepat. Kalau udah masuk mana? Mozom itu sebagian besar ya, masuk pada diskusi yang mujabah. Ya. Dan mozomul asisir belajar. Kafa maksudnya ke kuliah. Kampanye tuh. Apa kafa? Kalau takriban Ustaz itu boleh masuk juz yang menjabat Apa contohnya gimana takriban? Contoh gimana? Takriban insan hayawan. Ya tapi maksudnya gini, takriban itu ya dulu kepada afrod apa enggak gitu. Ya dulu kepada afrod maudhu atau kamiyat afrod maudhu apa enggak gitu maksudnya. berarti harus nyantol ke maudhu ya Ustaz. Semua sur harus nyantol ke maudhu atau ke Saya harus nantol secara bahasa itu sih. Iya, harus nantol mau. Karena kalau ada yang mahmul, sebenarnya kayak al-insanu kullu hayawan gitu. Al-insan kullu hayawan. Itu sebenarnya kalau dalam kitab Sanusi ya, namanya qadiyah munharifat. Tapi itu masalah lanjut ya. Nah, bisa kita katakan. Karena kan kul itu ya dulu kepada kamiyatul afrod, yang mana yang kamiyatul afrod yang akan kita hukumi, akan kita berikan suatu hukum. Sedangkan mahmul itu bukan kita berikan hukum, tapi sesuatu yang menjadi hukum untuk yang lain, atau sesuatu yang kita isbat hukumnya untuk afrod daripada maubu, ya gitu ya. Maka nggak bisa bermasalah. Meskipun secara akal bisa-bisa aja kita katakan seperti itu. Kalau dikasih kata mungkin itu jadinya gimana? Contoh gimana? Bu insan mungkin hayawan gitu. Itu jadinya gimana? Mungkin. misalnya aja gitu. Itu Ini bahasa lanjutan. Oh, Bahasan tahdid sama syamsiah. Dia itu masuk kepada qadhaya muwajjahah. Qadhaya muwajjah itu apa? Qadhaya muwajjah itu dia bukan sur sih, dia jihad. Dia qadhiyah ini diberikan jihad. Apa itu jihad? Jihad itu mungkin tadi ya. Jihad itu adalah lafaz yang menunjukkan kepada sifat daripada nisbah antara maudhu sama mahmul. Apakah nisbah antara kullu insan hewan itu mungkin atau wajib? Bahasa kalau bahasa matematika dharurah atau itlaqam dan lain-lain itu kayak gitu. Ya mungkin itu bukan masuk kepada sur tapi masuk pada jihad. Ya. Ya bagus pertanyaan tingkat lanjut ini. Ya. Sudah nggak sabar pengen lagi. Oh, lanjut tahdid. Sudah nggak sabar. Langsung muntahil lah syamsiah gitu ya. Akbar biasanya kan Ustaz, mungkin akhir kubri. Stres. Itu ampunya begitu. Berarti itu ya stepnya udah tingkat lanjut. Mungkin Jangan buat. Ampun ya langsung. akhir zaman. Loh,
ini udah ya, udah dicatat ya. Takdir kan tasdik itu kamu itu yang tasdik. Mana? Sultan. Jawa. Tasdik sebut tasdik. Tasawuf sing disebut tasdik. Info. Oke, sekarang kita masuk kepada qadiyah syartiyah. Hewan dulu teman saya. Hewan. Pintar. Bisa bisa. Bisa bisa. Oke, lanjut ya. Soal terakhir untuk pembahasan qadiyah. Qadiyah syartiyah. Kita sudah bahas qadiyah hamliyah ya. Qadiyah syartiyah yang mana 2 juzuk yang diikat dengan adat syarat atau adat ainat. Berarti dia apa? Imma muttasilah, berarti ini adalah yang diikat dengan adat syarat, atau munfasilah yang diikat dengan adat ainad. Muttasilah itu apa? Ma'aujaba talazumal juz'aini. Ma'aujaba, kalau bahasa tulannya gitu ya. Ma'aujaba talazumal juz'aini. Contohnya, ini untuk yang mujabah. Ya, ini untuk yang mujabah. Contoh yang qadiyah mujabah. Misal apa? Intajtahid tanja misalnya. Tanja atau terus misalnya kita katakan intajtahid la tarsuk. Itu mujabah atau salibah? Intajtahid la tarsuk. Ketika kamu berusaha, maka kamu tidak akan rosib, gagal. Itu mujabah atau salibah? Mujabah. Ya, karena hasilnya positif. Gimana hasilnya positif maksudnya? Salibah. Karena tarsumnya kan sudah salibah itu. Terus kena lanya jadinya negatif ketemu negatif jadi Malah matematika. kok gitu kan gak ada dua lah. Misal intajtahid la tarsuk ya. Ini matematika. Kangen matematika lah. Intajtahid la tarsuk. Jika kamu tajtahid, maka kamu tidak itu gagal atau rosib. Itu mujabah atau salibah? Salibah. Mujabah. Kalau salibah kenapa? Karena dalanya kan. Kalau mujabah karena modusnya nggak kena sur. Hah? Modusnya nggak kena lah gitu. Ininya. Ya, intinya itu bukan in Yang lah, setelah tapi modusnya nggak kena sur Nggak salibah, buat salibah. Yang setelah itu. Surnya bukan untuk modul. Sebenarnya bukan. Nah, ini kan bukan mau mahmul ini. Itu Ini kan untuk jam tadi. Iya. Iya. Syarti ya. Karena ada isbat Zat. Hah? Apa? Karena ada isbat. Isbat Gimana? latar sub terhadap ijtihad. Tuh. Ada isbat bahasanya, tapi ada ta'liq. Ada isbat, ta'liq, tatasuk kepada tajtahid atau menggantungkan tatasuk. Sama seperti menggantungkan tanjah kepada tajtahid. Ini juga menggantungkan tatasuk kepada tajtahid. Ya. Ini juga mujabah. Ya. Misalnya in la tajtahid tarsuk, itu juga mujabah. Bahkan in la tajtahid la tanjah itu juga mujabah semua. Terus yang salibah kayak gimana? Yang salibah itu ketika kita menafikan ta'liq antara dua itu. Misalnya
laisa apa ya? Laisa laisa inkana atau mana bahasa juga ya? Lupa. Laisal fata mayyab. Kayak gitu. Laisa ulama gitu ya. Laisa ulama karena lisan mustahdah karena karena rosiban. Nah ini kan apa? Ini kan menafikan penggantungan rosib terhadap mustahil. Jadi apa kita artikan? Tidak selalu ya, mustahil itu ketika orang itu mustahil, atau ya tidak selalu ketika orang itu mustahil maka dia rosib. Atau bahasa gampangnya gini lah, enaknya gini, jangan gini. Ini agak susah. Najihan karena mustahilan misalnya ya. Tidak selalu jika orang itu lulus dia itu mustahil. Berarti apa? Dia menafikan istihad ya. Ta'liq qadiyah ya talazum, benar. Talazum antara orang istihad orang yang mustahil kita nafikan ta'liqan dia atau gantungan dia kepada najih ya. Atau bahasa gampangnya orang yang najih itu tidak bergantung ya, atau ijtihadnya orang itu orang yang najah itu tidak bergantung pada mustahil. Dia ada ijtihad ya. Dari sekolah makan najihan karena mustahil. Atau kebalikannya lah. Ketika orang itu mustahil itu tidak bergantung apakah dia najih atau tidak. Kok gak aneh ya? Sekolah makan najihan ya, berarti talazum antara mustahil kepada najih ya, berarti kita nafikan itu ya. Kalau ini kan kita isbat talazum la tarsub kepada tajtahid, ini juga mengisbat tanjah kepada tajtahid. Akan tapi kalau ini kita menafikan luzum dia mustahil kepada dia najih, karena ada orang yang najih tapi dia tidak mustahil ya, tapi dia apa gitu lah. Hah? Ini maksud salibah. Berarti selama apa itu talazumnya nggak dinafikan dia tetap mujab. Ya, mujab. Tapi kalau talazumnya dinafikan berarti dia adalah salibah atau ta'liq bahasa ini ya. Masuk ke Kalau apa tadi Ustaz? Yang mustalibah. Kalau mahmulnya, kalau apa tadi yang Tali. yang tadi yang mustalibah. Kita nafikan pergantungan tali kepada muqaddam. Ya, misalnya nih, bergantungannya karena mustahil kepada karena najihan. Nah gitu kan? Kalau bisa. Sedangkan kalau ini mengisbat bergantungan ala tarsub kepada tajtahid. Kan? Ini juga mengisbat kebergantungan tanjah kepada tajtahid. Kalau ini kita menafikan kebergantungan karena mustahidan kepada karena najihan, itu menafikan kita kebergantungannya. Berarti kayak apa namanya? Menafikan musabab kepada sabab gitu. Maksudnya Kayak muqaddamnya muqaddam tadi itu kayak musabab gitu bisa. iya, salah satunya itu. Salah satunya adalah karena dia musabab atau sabab atau sama-sama musabab daripada satu sabab. Nah, yang paling intinya kenapa dia menjadi qadiyah syartiyah yang luzumnya, yang lazim antara muqaddam sama talinya. Kayak gitu.
Ya berarti kita menafikan sabab. dia adalah sabab sama musabab, maksudnya gitu. Bukan ya, dia adalah keduanya itu adalah sabab musabab. Kita menafikan hal tersebut. Ya. Oh, menafikan dua-duanya Mas. Ya, maksudnya kan kalau dia sebab musabab berarti kan ada ta'arif, ada talazum kan. Itu kita menafikan talazumnya. Nah, ketika menafikan talazum berarti mereka bukan sabab musabab. Atau mereka itu enggak selalu kayak gitu lah. Ini adalah masuk dia salibah. Masuk agak ribet dikit lah salibah ini ya. Atau contoh lain apa ya? Contoh lain kalau dia salibah. Laisa inka, laisa intaj. Misalnya nih, Kita anggap atau pakai ini aja lah. Laisa kullama hayawanan karena hayawanan karena insanan ya kan? Iya. Tapi apa? Hasilnya kita mengatakan kullama karena hayawanan karena insanan. Nggak mungkin kan setiap hayawan itu pasti ketika dia insan maka pasti dia hayawan, nggak mungkin kan? Maka kita menafikan talazum tersebut dengan kita katakan apa? Laisa kullama karena hayawanan karena insanan. Tidak setiap. Berarti kebergantungan dia insan terhadap dia hayawan itu kita nafikan. Ya, menafikan. Tidak menafikan. kita tiadakan gitu. Kita lepaskan talazumnya. Itu maksud daripada qadhiyah muttasilah yang salibah. Kalau ini mujabah, kalau ini salibah. Adapun munfasilah. Munfasilah itu adalah aujabat tanafuran bainahuma. Berarti apa? Berarti qadhiyah yang mana menunjukkan adanya tanafur antar kedua adam sama tali. Adanya taksim, adanya pembagian lah, yang mana antara dua bagian itu tidak bertemu. Atau seperti apa? Al-insan imma hayyun aw mayyit. Ya, al-insan. Misalnya kalau dalam mujabah ya, dalam mujabah al-insan imma hayyun aw mayyit. Berarti kita apa? Di sini kita mengisbat adanya tanafur antar hayy sama mayyit. Maksudnya insan itu baik dia itu mati. Ketika ada tanafur antar hayy sama mayyit ya, adanya tanafi, bukan talazum, beda ya kan? Talazum sama tanafi. Tanafur. Kita mengisbat bahwasanya insan itu imma hayy atau mayyit. Ya. Atau al-insan imma la hayy atau la mayyit, itu juga mujabah. Ya. Atau kalau salibah, contohnya nih, dia berarti dia menafikan tanafur ya. Sebalikan gitu. Iya, kebalikan. Laisa apa? Insan imma hayyun aw mayyitun. Gimana? Laisa insan imma hayyun. Laisa insan sama hayyun aw mayit. Berarti tidak mesti insan itu hayy sama mayit. Ada yang ketiga berarti. Layak mutu malayah ya. Hah? Berarti boleh selain daripada hayy sama mayit kalau kita mau katakan kayak gitu. Tidur. Laisa bisa misalnya laisa insan imma Indonesia atau Masri. Ya kan? Berarti apa? Berarti kita mentajwis. Kita di situ menafikan bahwasanya insan itu hanya dua doang, hanya insan, hanya Masri atau Indonesia. Kita menafikan hasr untuk dua hal tersebut doang, gitu ya. Itu salibah. Atau kita bisa juga kita katakan ini misalnya, laisal insan imma misalnya
Muslim atau Indonesia. Karena pertama apa? Karena kenapa kita mengisbat tanafur atau tanafi antara Muslim sama Indonesia? Karena emang Muslim sama Indonesia itu tidak tanafur. Karena ada yang Muslim Indonesia, ada yang Muslim Indonesia, dan ada juga Muslim yang bukan Indonesia. Ada juga Indonesia yang bukan Muslim, kayak gitu ya. Jadi kita menafikan tanafur antara Muslim sama Indonesia. Sedangkan kalau ini kita mengisbat bahwasanya insan itu hanya terbatas pada haid sama mayit dan mereka tidak itu ya, tidak bergabung dan tidak sama-sama nggak ada, tidak bisa sama-sama nggak ada. Itu bedanya mujabah sama salibah. Ya ala kulli hal, pahami aja mujabah dulu untuk semuanya, karena salibah itu agak ribet sebenarnya. Intinya pahami aja ini yang mujabah ini kayak gini. Untuk yang munfasilah, al-insan imma hayy atau mayyit atau al-adad imma zawlun atau fardun. Dia itu ada tanafur antar dua juzuk itu ya. Dua qadiyah tersebut. Itu apa? Al-insan hayy sama al-insan mayyit gitu ya. Insan itu baik dia itu hayy atau mayyit. Kalau ini jika kamu tajtahid, jika kamu berusaha, maka kamu tajah, atau jika kamu berusaha, maka kamu tidak rosib, atau jika kamu tidak berusaha, maka kamu rosib. Itu banyak lah ya. Itu adalah qadiyah syartiyah muttasilah sama munfasilah. Tanafur itu kayak dualisme gitu. Maksud dualisme gimana? Kayak kalau nggak hidup ya mati, kalau Iya kayak gitu-gitu. berarti Tanafur. yang nggak ada tiganya gitu. Iya. Sebenarnya tergantung sih. Salah satu itu. Ada yang kayak gitu, itu nanti disebut maniatun jamin 20. Kalau Ada nggak yang- baik jahat gitu. Kalau Apa? nggak baik jahat masuk nggak? Baik jahat bisa. Insan cuma baik atau jahat itu tanafur. Tapi kita lihat dulu tanafurnya ada gak selain daripada baik sama jahat. Nah gitu. Atau ada gak orang yang baik plus jahat gitu. Kalau apa? Kalau nggak baik ya tidak baik. Hah? Kalau nggak ima baik, ima tidak baik. Nah itu baru tanafur. Tanafur ada soalnya tanafur yang sempurna, tanafur secara tam. Ada yang tidak tanafur banget lah. Meskipun di situ ada tanafur dari beberapa sisi. Kayak baik sama tidak baik itu benar-benar tanafur. Ya kan? Oh. Tapi kalau antara baik sama jahat, tapi ada gak yang selain baik sama jahat? Misalnya Biasa-biasa ada lah. iya, berarti dia tidak tanafur banget. Tapi bisa gak ada orang yang baik, jahat juga tapi Ada. ada mungkin ya. Bisa aja ya. Tidak baik Kan saja. nggak bisa. Tapi nggak terlalu tanafur itu. Jahat semuanya. Kita bahas namanya ada maniatu jamin 50, maniatu jamain sama maniatu kuluin. Itu ada topik-topiknya antar kedua juzuk tersebut ya. Dia bisa disebut tanafur yang paling atam itu yang kayak gimana? Berarti kan kalau dalam ini kalau para matematika disebut ada namanya maniatu jam'in wa khulu. Dan dobit daripada maniatu jam'in wa khulu itu kayak gimana? Apakah dia dalam naqidon atau gimana? Nah, nanti kita bahas lah ya. Mungkin karena sudah terlalu panjang ya. Mungkin ada pertanyaan? Jam setengah. Kalau akhos itu masuk yang kedepannya nanti kita pelajari atau udah lewat? Apa? Akhos. Maksud akos? Kalau nggak salah apa namanya yang deket-deket tahun ini akhos tentang akhosnya. Apa maksudnya akos? Akhosnya gimana? Punya ada banyak. Akos pakai sin apa sot? Yang short. Akos, ya ada pasti. Di pembahasan munfasilah ada topik-topik daripada ketiga juzuk tersebut ya. Apakah dia itu akhos min naqidihi atau amin naqidihi atau musawin naqidihi? Makanya itu tadi harus dipahami betul lah yang masalah nisbah bainal kuliyain. Apakah mau mutlak atau mau wajhin gitu ya, atau
lain-lain ya, tasawi. Nanti bakal dibahas di fasilah. Hanya ini agak lumayan lah. Agak murah sholat juga ini yang banyak ke 50. Nah, itu jam semuanya 10 gitu. Ngomong-ngomongin Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, yang Banat ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Tadi yang Banat ada ujian ya, udah ada ujian ya, ntar ujian Syafawi. 19 kapan? Minggu. Aman deh, aman nggak itu? Kalau nggak aman kayak atau gimana? Tergantung lah ya, ntar menyesuaikan aja ntar. Bisanya. Biar cepet hatam misalnya 4 lagi lah kemungkinan cepet hatam atau Musralakum siapa lagi? kita baca mata dikit ya. Gerak-gerak jadi. Azri, ikut Azri. Oke. Oke, mungkin ada yang baca. Oke, boleh. Boleh. siap. Ada iya. Mahkamah sikol dan hijarah bainahumu qadiyatan wa khabara sumal qadaya indahum kismani syartiyatun kamiliyatun wa thani kulliyatun syartiyatun wal awalu imam musawarun wa imamun malu rasulu kulliyan wa juz'iyan yura wa arba'un aqsamuhu haitsu jara lima bikulin aw biba'din aw bila syai'in wa laysa ba'du aw shibahin jala wa kulluha mujabatun wa salibah fahya idan ilas samani adibah wal awalu mawdu'u fi hamdiyah wal akhirul mahmulu bisawiyah wa in alat ta'lili fina qad hukim fa innaha syartiyatun fatanqasim aidan ila syartiyatin muttasilah wa misliha syartiyatin munfasilah ahuma muqaddamun wa tali amma bayanu dati visuali ma aujabat talazuma juz'aini wadatul infisali dunaini ma aujabat tanafurun bainahuma aksamuha salah satu fardu ulama mani jam'in au khuluwin au huma wa huwal hakiyul akhasu fa'ilama. Lanjut teman-teman. Dah. Oke, mahkamah sitqol dzati hijarah. Bainahum qadiyatan wa qadara. Ini dipahami ya. Tadi kita sudah bahas. Qaulun imam murakkab lafz ya, lafz murakkab ma'qul aw malfuz. Ihtamal sidqa wal kadhiba. Ihtamal sidqa doang. Di sini kenapa musannif hanya menyebutkan as-sidqa saja, tidak menyebutkan kadhib? Karena beliau ta'aduban kepada khabar Allah Subhanahu wa taala yang la yahtamil illa sidq. Bukan lidatihi qailihi. Lidatihi tadi kita sudah bahas ya. Dia untuk ikhal memasukkan yang khabar maqtu' itu sama khabar maqtu' bil kadhib. Terus ikhraj mengeluarkan yang mana khabar atau insya yang mana dia itu yahtamil as-sidq wal kadhib dilazimi. Jaro yang terjadi yang berlaku bainahum ay bainal manatiqah, antar manatiqah apa disebut sebagai apa? Qadiyatan wa khabara, disebut sebagai qadiyah ataupun khabar. Khabar itu menurut para balaghiyin. Sumal qadha yang indahum qismani. Qadiyah itu ada bagi dua. Syartiyah, hamliyah. Syartiyatun wa hamliyatun musani. Kenapa disebut syartiyah? Karena dalam qadiyah syartiyah ada syaratnya, maka disebut sebagai syartiyah. Gitu ya. Terus kenapa disebut hamliyah? Ya. Karena di dalamnya ada liwujudul haml. Apa tuh hamal? Ay ikhbar. Maksudnya pada hamal adalah ikhbar. Ya. Karena disitu ada ikhbar
Zaid kepada qiyam, ay ikhbaru Zaidin bil qiyam, atau ikhbaru insan bil hayawan, atau ikhbaru insan bin nutqi atau bin natiq. Itu ada ikhbar ay hamal, maka disebut sebagai qadiyah hamliyah. Wasani, yang kedua berarti apa? Hamliyah ya. Kulliyah itu syakhsiyah itu wal awal. Ada yang kulli, ada yang syakhsiyah. Syakhsiyah itu berarti apa? Maudunya tuh juz'i. Kalau kulliyah berarti maudunya adalah kulli. Nah, maksud kuliah ini bukan kuliah mujabah tadi, yang mana afradnya itu, yang mana maudunya itu dipakai sur kulli. Tapi maksud kuliah adalah apa? Ai qadiyah yang maudunya itu kulli. Gitu ya. Maksud daripada wasani kulliyah itu syakhsiyah wal awal. Maksud daripada kuliah imma musawwarun wa imma muhmalun. Yang pertama yang mana maudhu itu kulli, baik dia itu ada surnya atau tidak pakai sur. Wasuru kulliyan wa juz'iyan yura, dan sur itu ada yang kulli ada yang juz'i gitu ya tadi. Kalau kulli berarti pakai kullu kata-kata, qatib kata-kata, amal kata-kata. Kalau juz'i itu pakai ba'd kata-kata dan lain-lain. Wa arba'un aqsamuhu haitsu jara. Dan aksamnya itu ada 4 semuanya ya. Imma bi kullin aw bi ba'd aw bila syai'in wa laysa ba'd aw syai'in jala. Baik dia dengan unsur kulli ataupun dengan ba'd ataupun bila syai' aw laysa ba'd gitu ya. Ada semuanya ada 4 ya. Ada yang berarti apa? Ada yang kulliyah mujabah, ada yang kulliyah salibah, ada yang kulliyah mujabah, ada yang kulliyah salibah. Wa kulluha mujabatun aw salibah gitu ya. Maka semuanya itu adalah semua aksam tersebut. Aksam yang 4 itu ya tadi. Ada yang syakhsiyah, ada yang kulliyah, ada yang muhmalah, ada yang syakhsiyah, ada yang kulliyah, ada yang juz'iyah, ada yang muhmalah, ada 4. Semua yang itu terbagi lagi jadi 4 ya. Berarti syakhsiyah ada yang mujabah salibah, kulliyah ada yang mujabah salibah, juz'iyah ada yang mujabah salibah, dan muhmalah juga ada yang mujabah salibah. Fahiyah idzan tamanya aibah. Maka ketika semuanya dibagi dikali 4, maka jadi 8 semuanya. Syakhsiyah mujabah, syakhsiyah salibah, kulliyah mujabah, kulliyah salibah, juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah, juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah, sama ya muhmalah salibah, muhmalah juz'iyah, muhmalah ya gitu ya, sama muhmalah as-salibah. Wal awwalul mawdu' bil hamliyah wal akhirul mahmul bis sawiyah. Dan untuk yang juzuk pertama yang ada di haml, yang ada di hamliyah, yang ada di qadiyah hamliyah atau bagian pertama yang ada di qadiyah hamliyah itu disebut maudhu. Dan juzuk yang kedua atau juzuk yang lainnya yang terakhir di dalam hamliyah itu disebut mahmul bisawiyah, ai bimakna al-istiwa, semuanya. Semua daripada qadiyah hamliyah itu kayak begitu. Yang awal itu maudhu, yang kedua adalah mahmul gitu ya. Terus lanjut, wa inna ala ta'liqi fiha qad faqih. Maksud ta'liq di sini adalah ar-rabt ya. Ar-rabt bainal juz'aini. Ya. Jadi bukan ta'liq bukan dengan makna menggantungkan ya. Karena kalau ta'liq dengan makna zahirnya itu berarti masuk hanya ke dalamnya kepada syartiyah muttasilah. Syartiyah muttasilah. Dengan makna menggantungkan tali dengan muqaddam, menggantungkan tanjah dengan tajtahid. Terakhir yang maksud dari ta'liq ini adalah maksudnya adalah ar-rabat bainal juz'ain. Meskipun rabatnya itu apa dengan inat, dengan imma au kata-kata. Meskipun dengan inat itu kan juga kita merabat. Meskipun merabatnya itu bukan kita dengan ta'liq, tapi dengan inat, dengan tanafur. Wa inna 'ala ta'liqi fiha qad faqim. Ai ala di sini maksudnya adalah di makna ba ya. Ai wa in qad hukima bita'liq. Bukan wa in ala. Jadi bukan dia itu hukumnya bukan kepada ta'liq tapi apa? Penghukumannya itu dengan cara ta'liq. Ai wa in hukima al-qadiyah. Qadiyah itu hukima ala wajhi ta'liq. Dengan cara ai ala wajhi ar-rabat bainal juz'ain. Maksudnya adalah kayak gitu ya. Jika qadiyah tersebut itu di dalamnya ada penghukuman dengan cara kita merobot antar dua juz'ain. Itu ya maksudnya.
fa innaha syartiyatun wa tanqasim. Maka dia disebut sebagai syartiyah dan dibagi. Aidon ila syartiyatin muttasilah, ayo wa misluha, dan yang semisal dengan muttasilah syartiyatun munfasilah, kita sudah bahas ya. Juz'ahuma muqaddamun wa tali, dan bagian daripada syartiyah muttasilah sama syartiyah munfasilah itu dua bagian itu ada yang muqaddam sama tali ya. Berarti yang juz pertama muqaddam, juz kedua adalah tali. Amma bayan zat ittisal atau ittisal maksudnya adalah apa? Al-muttasilah. Adapun penjelasan tentang qadiyah yang muttasilah, apa itu tarifnya? Ai bayanu mahiyati haqiqati al-muttasilah. Apa itu hakikatnya atau tarifnya? Ma aujabat talazumal juz'aini, ai ittisal ya. Ai luzumu ahli juz'aini inda wujudil akhar, maksudnya gitu ya. Yaitu keberadaan satu qadiyah itu melazimi keberadaan atau keberadaan satu qadiyah itu bergantung sama keberadaan qadiyah yang lain. Seperti intajtahid tanjah. Maka dia itu tanjah itu atau kebenaran qadiyah bahwasanya dia itu tanjah, yanjah, itu bergantung apakah dia ijtihad. Itu bergantung apakah dia tajtahid ya. Oke gitu. Itu maksudnya berarti lazumal juz'aini al-ittisal wa dzatul infisal duna maini ay duna kadzibin. Maka adapun yang munfasilah, yang qadiyah syartiyah munfasilah duna maini ay duna kadzibin, apa itu? Ma aujabat tanafuran bainahuma ay ma aujabat tanafur ay tanafi, saling bertolak belakang antar dua juzuk tersebut. Ta'anud ya, artinya ta'anud antar dua juz tersebut ya. Berarti orang itu imma hayy atau mayit, dia nggak bisa hayy dan mayit secara bersamaan, atau dia tidak bisa nggak mayit nggak mati juga manusia gitu ya. Itu namanya tanafur antar dua tersebut. Intinya mereka itu saling ta'anud dan tanafur atau tanafi, saling bertolak belakang. Aksa muha setelah itu faktor ulama, dan ada tiga pembahasan, tiga aksa untuk yang qadiyah munfasilah. Mani'u jam'in atau quluwin atau mani'atu jam'in atau mani'atu quluwin atau mani'atu jam'in quluw. Bahwa yang akhas ulama, dan untuk bait terakhir insyaallah di pertemuan selanjutnya. Hadza wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli afdhalas sholati ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama